Selamat datang di Suri Salbi Technolearn bersama saya Ripi Rivaldi. Di sini saya akan memberikan tutor cara membuat website produk sederhana menggunakan WordPress. Baik, pertama kita ketahui tentang apa itu website. Website atau situs web adalah sekumpulan halaman web yang saling berhubungan yang umumnya berada pada Peladen. Peladen itu semacam server, jadi tempat di mana kita menyimpan data-data website kita, baik itu data file, data gambar, data foto, ataupun data yang lainnya. Jadi Peladen itu adalah sebuah tempat penyimpanan atau juga server yang berisikan kumpulan informasi yang disediakan secara perorangan atau individu atau kelompok atau juga organisasi. Nah, istilah ini dikutip dari Wikipedia. Kemudian, kenapa sih harus menggunakan website? Jadi di era sekarang ini, di zaman sekarang ini, website itu sangat penting, bahkan menjadi identitas dalam suatu usaha ataupun instansi dalam pemerintahan atau sekolah ataupun yang lainnya. Jadi website ini sangat penting gitu ya untuk kita miliki. Jadi kenapa harus menggunakan website? Yang pertama, modal yang dibutuhkan kecil. Jadi yang sebelumnya kita membuka usaha itu harus memerlukan usaha atau modal atau uang yang lumayan besar. Nah, menggunakan website ini cukup mengeluarkan modal yang sedikit lebih kecil gitu dibandingkan dengan usaha kita yang sebelumnya tanpa menggunakan website. Kemudian lebih praktis dan fleksibel. Nah, lebih praktis ini dalam artian lebih simpel, lebih mudah, dan fleksibel artinya bisa diakses atau dibuka di berbagai platform, baik menggunakan smartphone, gadget, atau laptop gitu ya. Kemudian target pasar yang luas. Nah, untuk pemasaran biasanya kita itu terbatas ketika tidak menggunakan website. Nah, menggunakan website ini untuk pasarnya itu kita bisa jangkau sangat luas gitu ya. Bisa mencapai ke penjuru dunia bahkan gitu ya. Kemudian bisa dilakukan di mana saja. Nah, ini tadi ya. Lebih praktis dan fleksibel itu berhubungan dengan ini, bisa dilakukan di mana saja. Jadi dengan satu genggaman smartphone kita bisa mengakses sebuah website, mengontrol usaha kita, bagaimana perkembangannya gitu. Kemudian tersedianya platform berjualan. Nah, selain nanti website yang akan kita buat, platform yang lain juga tersedia gitu. Misalkan Shopee, kemudian Facebook Marketplace, kemudian Tokopedia, dan masih banyak lagi gitu. Itu dia contoh website penjualan gitu ya. Kemudian promosi lebih mudah. Nah, ini kemudahan akses informasi yang didukung dengan teknologi ini sangat lebih mudah gitu ya promosinya. Kita mempromosikan sebuah produk dengan cepat dan tepat gitu menggunakan website. Misalkan kita memberikan informasi kepada si A gitu. Nah, waktu itu langsung dia mengetahui. Sepersekian detik dia langsung mengetahui gitu. Kemudian biaya operasional lebih efisien. Nah, ini mengenai biaya ya. Biaya yang awalnya kita harus menyewa tempat, menyewa lapak gitu ya, memerlukan biaya yang tidak sedikit. Nah, kita menggunakan website ini kita cukup mempublish atau memamerkan produk kita ke dalam website. Jadi untuk biaya lebih efisien gitu, menghemat di usaha kita sendiri gitu ya. Nah, selanjutnya kita ketahui apa itu WordPress. WordPress adalah sebuah aplikasi sumber terbuka atau open source yang sangat populer digunakan sebagai mesin blog gitu ya. WordPress dibangun dengan bahasa pemrograman PHP dan pangkalan data MySQL. Nah, ini
Di bagian ini lebih ke teknis ya. PHP dan MySQL keduanya merupakan perangkat lunak sumber terbuka. Dikutip dari Wikipedia. Jadi WordPress itu sebuah tools website, sebenarnya produk yang sudah jadi, atau dalam istilahnya itu Content Management System atau CMS gitu ya. Jadi kita menggunakan WordPress ini, kita tinggal mengedit atau menyesuaikan website apa yang kita buat gitu ya. Jadi tidak dibangun dari awal lagi. Kemudian kita mulai praktek membuat website. Nah, di sini ada beberapa yang harus kita siapkan. Yang pertama itu yang wajib internet ya, karena WordPress ini kita nanti buatnya online gitu ya, memerlukan internet. Kemudian browser bisa menggunakan Chrome, Firefox, Microsoft Edge atau Safari. Kemudian nanti kita akan registrasi di WordPress-nya dan kemudian menentukan domainnya gitu ya. Misalkan domain yang kita gunakan nanti usahaku.wordpress.com gitu ya, menyesuaikan dengan nama usaha yang kita miliki. Oke, langsung saja kita masuk ke prakteknya. Kita buka terlebih dahulu situs WordPress. Kita kunjungi wordpress.com. Nah, ini halaman utama dari situs WordPress. Nanti di sini kita akan membuat website di dalam website ini. Jadi membuat website di dalam website gitu ya. Nah, pertama kita langsung klik tombol buat situs web Anda. Nah, di sini kita harus registrasi atau login gitu ya. Kita gunakan Google saja sebagai login. Oke, di sini kita tentukan nama domainnya. Di sini saya akan menggunakan nama domain saya Surisalbi Project misalkan. Nah, nanti di bawahnya dia akan menampilkan domain lengkapnya. Nah, di sini tuh ada opsi .id, .com dan juga domain lainnya. Nah, untuk ID ini dia berbayar, kemudian .com juga berbayar. Kita gunakan yang gratis saja ya. Nah, di sini sudah tersedia yaitu surisalbiproject.wordpress.com. Kita klik tombol pilih. Nah, selanjutnya di sini ada tawaran dari WordPress, apakah kita harus membayar atau menggunakan yang gratis. Kita klik yang mulai dengan situs gratis. Kita tunggu. Selanjutnya di sini ada pilihan lagi. Nah, di sini kita mau mendesain, menulis atau menjual. Nah, kita untuk pertama kali, karena ini konsepnya sederhana, kita mulai mendesain terlebih dahulu ya. Klik tombol mulai mendesain. Oke, nah di sini terdapat beberapa template atau layout atau desain yang akan kita gunakan dalam website kita gitu ya. Kemudian pilih desain yang kita sukai gitu. Di sini saya akan pilih yang mana ya? Nah, saya akan pilih yang Antonia. Nah, klik mulai dengan Antonia. Oke, selanjutnya kita harus mengatur beberapa layout atau tampilan supaya sesuai dengan keinginan kita. Oke, kita klik lewati saja dulu ya. Nah, di sini terdapat beberapa bagian atau section. Yang pertama itu ada judul situs, kemudian ada beberapa layout lainnya. Nah, di sini judul situsnya kita ubah. Ada di menu alihkan navigasi. Nah, di sini kita klik yang dashboard. Oke. Nah,
Pada menu ini terdapat menu tampilan. Kita klik menu tampilan. Terus klik sesuaikan. Nah, di sini sudah muncul settingan yang akan kita ubah. Di sini di bagian pertama, di bagian identitas situs, kita ubah. Nah, di sini ada judul situs, kita masukkan sesuai dengan nama usaha kita. Misalkan Suri Salbi Project. Nah, untuk slogannya misalkan apa ya? Menjual berbagai kebutuhan teknologi. Oke, udah. Kemudian kita simpan perubahan. Nah, selanjutnya kita akan melihat perubahan pada website kita. Kita buka situs atau domain yang kita buat tadi. Kita lihat dulu nama domainnya di sini nih. Nah, ini surisalbiproject.wordpress.com. Kita copy, kita buka di tab baru. Nah, ini tampilan website atau tampilan halaman depan gitu ya, yang sudah kita pilih tadi temanya gitu. Nah, nanti di sini kita akan rubah titelnya, kemudian rubah objeknya, kemudian kita rubah si deskripsinya. Nah, selanjutnya kita atur kembali tata letak atau tampilan-tampilan yang ada di sini. Kita klik menu sunting halaman. Nah, yang kita edit ini dia itu untuk halaman depan atau halaman utama. Nah, untuk homepage di sini ada titel defaultnya atau titel bawaannya. Kita rubah saja sesuai dengan keinginan kita. Misalkan di sini saya akan mengedit mengembangkan produk menjadi lebih baik. Oke, selanjutnya jadi di sini kita bisa menyesuaikan dengan keinginan kita sendiri. Dengan menggunakan produk digital atau enggak dengan menggunakan website, penjualan kita akan menjadi berkembang misalkan. Nah, di sini untuk produk misalkan di sini saya menjual kursi gitu ya, contohnya gitu. Jadi di sini juga bisa diubah nanti isi gambarnya. Kemudian untuk harga kita rubah menjadi rupiah, kan Rp 1.500.000. Oke, buy now-nya kita ganti menggunakan bahasa Indonesia. Beli sekarang. Selanjutnya, nah untuk section ini kita hapus saja ya, hapus. Di sini ada tampilan titik 3 ini, kita diklik. Terus remove paragraf. Nah, ini juga kita remove. Begitupun dengan yang lainnya. Nah, di sini berhubung dia sejajar, dia langsung bisa kita hapus semuanya. Nah, pada titik 3 ini kita klik, kemudian remove group. Oke, sudah terhapus ya. Selanjutnya di bagian bawah untuk produk berikutnya. Di sini itu misalkan apa ini? Produk misalkan meja
premium, atau bukan meja, kursi premium. Di bawahnya kita masukkan tentang deskripsinya, misalkan meja ini bukan meja, kursi ini dibuat dari bahan yang kualitas dan diimport dari luar negeri. Nah, di sini juga kita bisa rubah, misalkan kursi premium dengan deskripsi yang berbeda itu ya. Kualitas terbaik di kelasnya dengan kualitas yang baik. Selanjutnya, nah di sini nanti bisa disesuaikan juga ya untuk harga, untuk gambar. Nah, untuk bagian section yang tidak perlu bisa kita hapus juga di sini. Oke, ini kita hapus. Oke, jadi kita buat sederhana aja dulu ya. Jadi produk-produk apa saja yang kita tampilkan di sini. Yang ini kita hapus. Begitupun dengan yang ini. Oke, yang ini juga kita edit lagi. Kursi premium. Deskripsinya kita ubah. Rumah Anda akan menjadi indah jika menggunakan kursi premium. Nah, untuk tulisan buy now kita edit menjadi beli sekarang. Oke, untuk harga 1.100.000. Oke, nah, oh yang ini kita belum hapus nih. Kita hapus. Oke, di sini kita sudah menampilkan beberapa produk. Jadi ini website yang sangat sederhana gitu ya, sangat sederhana dan mudah untuk kita kembangkan, mudah untuk kita edit gitu ya. Oke, kita perbarui untuk melihat bagaimana nanti perubahannya. Oke, kita akses kembali situs yang kita sudah edit tadi. Nah, ini tampilan situs web yang sudah kita perbarui tadi ya. Di sini ada deskripsi, kemudian ada produknya, ada harga, kemudian ada tombol beli sekarang juga, walaupun ini tombolnya belum berfungsi gitu ya. Nah, selanjutnya coba kita preview di mode smartphone. Caranya, klik kanan, kemudian klik inspect. Nah, di sini kita pilih smartphone mana, misalkan Samsung. Nah, kita reload terlebih dahulu. Nah, ini tampilan di mobile. Jadi tampilannya seperti ini ya. Dia akan responsif mengikuti layout di smartphone gitu ya. Oke, mungkin itu saja yang saya berikan kepada semuanya. Terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat. Terima kasih, saya Bukiri Vali.